Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Insansya dimanapun kalian berada, bagaimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat walafiat ya selalu. Akhirnya kita kembali lagi di Talkcase, Talk with Insansya. Pada kali ini kita akan membahas topik yang seru, yakni Be Productive in Ramadan ala milenial. Podcast menghadirkan berbagai tamu yang bervariasi, berkualitas, dan istimewa. Pun pada hari ini kita mengundang tamu yang gak kalah istimewa dengan tamu-tamu sebelumnya nih. Siapa lagi kalau bukan Aidil Fahran Harahap. Halo Aidil, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya? Masih puasa nggak nih? Alhamdulillah, masih dong. Oh ya, teman-teman Insansya semua, Aidil ini merupakan salah satu aktivis ICB loh. Ia merupakan Ketua Rohisman Insan Cendekia Kota Batam periode 2021-2022. Nah Aidil, sesuai dengan tema kita tadi nih, Be Productive in Ramadan ala milenial. Menurut Aidil, makna produktif in Ramadan itu seperti apa nih? Produktif kan? Jadi produktif itu kan kalau yang kita tahu itu seperti tidak membuang-buang waktu atau melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau misalnya kita produktif dalam Ramadan ini, kita melakukan hal-hal yang bermanfaat. Contohnya, kita melakukan baca Al-Quran, hafalan Al-Quran, atau murojaah hafalan yang pernah kita lakukan. Atau mungkin kita bisa mengeksplor hal-hal baru di dunia ini. Jadi di bulan Ramadan ini, kita itu harus lebih produktif. Seperti yang tadi saya bilang tadi, mungkin kayak apa namanya, kita itu tadarus itu kan berpahala gitu. Lalu mungkin tidur juga berpahala juga, tapi kan kalau misalnya kita keseringan tidur juga nggak baik untuk kesehatan kita gitu. Ya setuju banget sih, kalau misalnya bulan Ramadan ini bukan penghalang kita untuk tetap produktif kan Dil? Betul sekali. Amalan-amalan yang kita perbuat di bulan Ramadan ini bernilai ganda, yang bermanfaat bagi kita, lingkungan, dan bekal kita di akhirat kelak nanti kan Dil? Nah sekarang boleh dong jelasin dikit nih, apa saja sih kegiatan Insan Cendekia Batam dalam bulan Ramadan ini, dan biar bisa jadi referensi bagi Sobat Insansya semua supaya bisa tetap produktif di bulan Ramadan aja. Kita mulai dari bangun tidur dulu ya. Jadi para siswa IC itu dibangunkan sekitar pukul 3 pagi. Jadi sekitar pukul 3 pagi itu ada satu kelas, mungkin dari kelas 10 atau kelas 11, itu akan membangunkan satu asrama untuk bersahur. Jadi satu kelas ini akan berteriak mengelilingi asrama untuk membangunkan teman-teman yang tertidur untuk sahur. Setelah itu, setelah melaksanakan sahur, kita pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh. Nah, setelah kita sholat subuh itu, kita akan melakukan tadarus, Fik. Jadi tadarus dimulai dari setelah subuh sampai pukul 6. Nah, habis itu di paginya kita bukan libur, Fik. Jadi di pagi itu kita tetap sekolah seperti biasanya. Jadi dari pagi setelah tadarus pukul 6 itu sampai siang sebelum zuhur, kita akan mempelajari hal-hal yang baru. Setelah itu, kita akan setelah belajar ini, kita akan melaksanakan sholat zuhur. Tapi Fik, sebelum sholat zuhur itu, kita akan melaksanakan yang namanya kultum bahasa asing. Nah, kultum bahasa asing itu apa sih? Jadi kultum bahasa asing itu seperti gini. Jadi kita menunjuk salah satu siswa untuk memberikan kultum di depan masjid. Tapi kultumnya tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kita menggunakan bahasa Inggris, kalau tidak Arab. Jadi siswa yang ditunjuk itu boleh memilih mau pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Arab, asalkan jangan bahasa Indonesia. Dan tema ku bahasnya itu yang pasti sangat bermanfaat dan memiliki ilmu-ilmu baru untuk kita. Setelah itu kita melaksanakan sholat zuhur. Nah, setelah sholat zuhur di siang hari ini, kita akan memperistirahatkan. Jadi setelah zuhur ini kami memiliki jadwal untuk anak IC itu istirahat, atau biasa kita sebut tidur siang. Jadi tidur siang ini kan bermanfaat juga untuk tubuh kita. Apalagi kalau di bulan Ramadan kan berpahala juga kalau tidur kan. Iya, benar. Jadi setelah zuhur itu kita tidur siang. Kurang lebih kita tidur tuh 1,5 jam. Jadi setelah zuhur kita kembali ke asrama, baru kita tidur selama 1,5 jam. Baru pukul 2:30-nya kami akan bangunkan kembali anak IC itu untuk mempersiapkan diri untuk sholat asar. Nah, setelah sholat asar, di sorenya kita akan melaksanakan kitab fik.
Jadi setelah sholat asar itu kita pergi dulu ke asrama untuk mengambil atau mempersiapkan kitab apa aja sih yang mau dipelajari pada sore itu. Jadi kitab apa aja yang kita pelajari? Kita mempelajari 4 kitab di IC ini, Fik. Jadi ada kitab Safinatun Najah, kitab Ta'alim Muta'alim, kitab Hadis Arba'in, sama Aqidatul Awam. Nah, keempat kitab itu diisi oleh ustadz-ustadz yang akan memberikan ilmu-ilmunya kepada kita, Fik. Jadi pada sore itu kita akan melaksanakan kitab. Nah, menjelang berbuka puasa atau lebih tepatnya 15 menit atau 20 menit sebelum berbuka, kita ada kultum lagi, Fik. Nah, kultumnya ini dilaksanakan atau ditunjuk anak IC yang kan kultum. Jadi setelah anak IC itu kita tunjuk, tapi ini berbeda dengan yang zuhur tadi, Fik. Ini enggak pakai bahasa asing, tapi pakai bahasa Indonesia juga boleh. Jadi mereka akan memberikan kultum dengan ilmu-ilmu atau hal-hal yang bermanfaat isi kultumnya itu, dan kita akan mendapatkan hal baru lagi, Fik, di dalam kultum yang akan diberikan itu. Nah, setelah kultum itu barulah kita akan berbuka bersama. Nah, tapi berbukanya kita tidak langsung makan nasi, Fik. Jadi kita makan snack kecil seperti kurma, seperti bakwan, seperti donat gitu. Nah, setelah itu baru kita menjalankan ibadah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib itu, nah, baru kita makan makanan yang berat, contohnya nasi. Nah, jadi setelah sholat maghrib itu kita akan bertolak atau bergerak ke kantin. Nah, di sini kan masjid sama kantinnya itu jauh kan. Nah, jadi para anak IC itu setelah maghrib, mungkin mereka juga lapar kan, karena menahan rasa lapar dia dari pagi sampai maghrib kan. Nah, mereka itu berlari untuk mendapatkan makanan itu. Seru banget nampaknya. Jadi mereka itu kayak lari mendapatkan makanan, dan dia pengen pertama untuk mendapatkan makanan itu karena saking laparnya mungkin kan. Nah, di situ mungkin seru sih karena kita bisa berolahraga dulu sebelum makan. Jadi lari tanpa disengaja gitu, baru kita bisa dapat makanan gitu. Setelah itu, setelah kita berbuka, kita akan kembali ke masjid untuk melaksanakan sholat isya. Nah, setelah sholat isya ini kita akan melaksanakan sholat tarawih dan witir. Namun sebelum kita melaksanakan sholat tarawih dan witir itu, kita akan ada kultum lagi dari ustadz-ustadz pokoknya. Terus kultumnya ini diisi oleh ustadz-ustadz yang akan memberikan ilmu lagi yang baru kepada kita. Jadi udah banyak ilmu yang kita dapatkan dalam sehari kan, Fik. Nah, baru setelah kultum itu kita akan langsung melaksanakan sholat tarawih 8 rakaat, dilanjut dengan witir 3 rakaat. Setelah itu kita nggak langsung ke asrama nih, Fik, untuk tidur. Setelah witir itu kita akan tadarus. Tadarus lagi, ya betul. Tadarusnya itu sekitar 30 menit sebelum kita pergi ke asrama untuk tidur. Jadi setelah witir kita itu tadarus. Setelah tadarus barulah kita pulang ke asrama. Nah, kenapa kami banyak melakukan jadwal tadarus? Karena kami menargetkan, kalau kita di puasa di IC ini, kami menargetkan sekali khatam. Jadi selama di IC ini kami menargetkan 1 hari itu 2 juz, Fik. Nah, makanya kami banyak melakukan jadwal tadarus supaya yang kami targetkan itu untuk khatam itu tercapai dalam puasa di IC ini. Karena kan kita di puasa di IC ini kan nggak sebulan full kan, kurang lebih kita puasa di sini 15 hari kan. Nah, setelah itu baru kita lanjut tidur untuk menunggu sahur berikutnya dan puasa berikutnya, hari berikutnya. Masya Allah sekali ya, kegiatan di ICB ini tentunya berbeda sekali dengan tempat-tempat lain tentunya. Betul sekali. Dari pagi kita masih tetap belajar, kemudian setelah asar kita mempelajari kitab lagi, kemudian banyak sekali kultum-kultum yang disampaikan dan tadarus yang terjadwal. Sungguh produktif sekali Ramadan di Man Insan di Kota Batam, sobat-sobat Insan semua. Nah, Adil, ada statement di mana kalau misalnya setiap kegiatan itu mempunyai keunikannya sendiri. Setuju nggak, Adil? Setuju. Nah, boleh dong di-share nih keunikan dan warna tersendiri dari Ramadan di Insan Cendekia Kota Batam ini, baik dari kegiatannya sendiri, orang-orangnya, atau anything else about it. Kalau dari kegiatannya itu ada hal yang seru juga, Fik. Jadi waktu salah satu kegiatan yang seru itu membangunkan orang sahur. Oh iya. Nah, jadi kan kita menunjuk salah satu kelas nih untuk membangunkan sahur, salah satu asrama dan rumah guru-guru. Oh, jadi rumah kita guru-guru tidak juga. kita tidak
membangunkan teman-teman kita juga, tapi kita membangunkan para guru-guru untuk sahur. Nah, di situ seru sih karena kita akan berkeliling, teriak bersama. Jadi kan ada kesan tersendiri bagi diri kita sendiri, dan kita juga melaksanakan nggak sendirian bersama teman-teman. Sambil membawa alat-alat gitu ya? Dipukul-pukul kan. Nah, itu ada kesan tersendiri sih. Baru yang berbuka itu fake. Setelah maghrib itu kan kita makan nasi kan. Nah, karena jaraknya tadi yang jauh, nah itu kayak ada ajang lomba lari gitu fake. Jadi kan sebenarnya itu kami juga kaget sih, karena kenapa mereka lari? Oh, karena mereka kelaparan kan. Atau mungkin karena udah nahan lama, jadi perut mereka keroncongan gitu. Jadi mereka tuh lari untuk mendapatkan nasi itu biar lebih cepat makan gitu. Mereka lari dan secara tidak langsung itu seperti olahraga di mana kita sebelum makan kita berlari dulu. Jadi itu kan menyehatkan bagi tubuh kita juga gitu. Jadi banyak warna-warna di bulan Ramadan di IC ini, apalagi kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Wah, tampaknya seru banget ya. Dan mungkin sobat-sobat Insan C semua ini pengen lihat langsung untuk melihat keseruan bagaimana aktivitas di Insan C di Kota Batam ya Aidil ya. Kira-kira nih Aidil, bakal ada kegiatan lain nggak sih dari Rohis agar bulan Ramadan di sekolah kita itu lebih tetap produktif gitu? Wah, pasti ada dong. Oh, ada. Jadi ya? kan selain kegiatan yang saya sebutkan tadi itu, ada lagi yang kami buat. Apa itu Aidil? Kayak satu event yang dilaksanakan dalam sehari gitu di bulan Ramadan. Jadi kami ada yang namanya itu Mabit, Malam Bina Takwa. Jadi Mabit ini kami bertujuan buat seluruh siswa IC itu tidur di masjid, rijalnya. Bandatnya itu beda lagi. Bandatnya itu akan tidur di sekolah, di kelas gitu. Setelah di Mabit ini apa sih tujuannya? Jadi di Mabit ini kami bertujuan untuk tadarus lagi atau lebih memperdalam lagi soal Al-Quran. Jadi malamnya setelah tadarus, setelah witir kan, habis itu tadarus. Nah, kami tuh niat iktikaf di masjid. Setelah itu baru tidur. Nah, tidur itu, nah pas kami membangunkannya itu berbeda dari yang biasanya. Kan biasanya dibangunin jam 3 kan. Nah, kalau misalnya Mabed ini kami membangunkannya pukul 2 malam. Ngapain sih pukul 2 malam? Kan itu kayak terlalu pagi kali kan. Nah, jadi kita pukul 2 malam itu akan melaksanakan sholat sunnah. Jadi contohnya sholat sunnah tahajud, sholat sunnah qiyamul lail, sholat sunnah tasbih, dan banyak lagi sholat sunnah lainnya. Nah, habis sholat sunnah itu ngapain? Nah, habis sholat sunnah itu kita ada yang namanya itu siraman rohani atau renungan malam yang akan diisi oleh Ustadz IC juga yang pastinya. Nah, di sini bertujuan untuk menyesali apa aja sih kesalahan yang pernah siswa IC itu buat gitu. Jadi mungkin mereka akan menyesal dan mungkin merasa bersalah kepada teman-teman yang mungkin ada salah sama gurunya, ada salah sama orang tuanya mungkin. Jadi mungkin mereka akan berasa bersalah dan berminta maaf gitu untuk kepada sesama. Nah, setelah itu barulah kita sahur lagi. Nah, selain mabit, kita juga ada kegiatan yang namanya santunan anak yatim. Jadi santunan anak yatim ini kita bekerja sama dengan OSIS untuk mencari anak-anak yang sudah tidak lengkap lagi orang tuanya, lalu kami akan memberikan santunan kepada mereka di sekitar wilayah IC ini atau sekitar Nongsa ini. Nah, habis di santunan itu kita juga selingi yang namanya ada kultum juga, Fik. Nah, kultumnya ini diisi dari ustadz yang dari luar, jadi bukan ustadz dari IC. Jadi kami akan mengundang ustadz dari luar IC atau dari luar Nongsa untuk datang ke IC untuk memberikan kultum dan membagi ilmu-ilmunya kepada kita semua gitu. Wah, menarik sekali dan bermanfaat ya Idul ya. Semoga berjalan lancar nantinya. Amin. Dan kami tunggu nih kabar-kabar selanjutnya. Siap. Oke Aidil, masih ada beberapa pertanyaan lagi nih. Bosi boleh lanjut nggak nih? Boleh. Oke, boleh ya. Nah, dari awal puasa hingga sekarang, boleh nggak nih di-share ke sobat-sobat Insanse semua? Bagaimana kesan pertama kali bagi sosok Aidil ini di Ramadan di Insanse di Kota Batam? Mungkin di awal kita melaksanakan Ramadan di IC ini agak berat, terutama bagi saya sendiri. Jujur aja, waktu pertama kita bulan Ramadan di IC ini itu agak berat. Karena apa? Karena mungkin dulu kita yang jujur aja ya, saya dulu waktu sebelum masuk IC ini kan, mungkin Syafiq juga pernah ngalamin, kalau bisa habis sahur, habis sholat subuh itu kita langsung tidur kan. Iya. Nah, jadi kita langsung tidur dan tidak melaksanakan kegiatan paginya. Nah, kalau di IC kita berbeda.
kalau di IC itu kita melaksanakan melaksanakan sekolah paginya. Jadi agak kaget sih. Jadi kan kita ngantuk-ngantuk dan kita paling tidurnya itu nggak nyampe 8 jam kan. Nah, jadi setelah sholat subuh itu kita ada pembelajaran lagi. Nah, di situ di awal-awal itu sangat berat karena merasa lelah, capek gitu. Setelah itu mungkin, tapi kalau misalnya kita jalani dengan senang, dengan sabar dan berkesinambungan, nah insya Allah untuk kedepannya itu mungkin berjalan dengan lancar lagi, terutama bagi saya. Karena di awal memang jujur itu sangat berat, tapi kalau udah dijalanin gitu, insya Allah nggak berat. Masya Allah sekali, langsung berubah ya, dimana kita sebelum masuk IC dan setelah masuk IC bagaimana produktifnya itu langsung meningkat secara drastis. Ya, Oke, setelah disiplin nih kegiatan-kegiatan santri milenial IC selama bulan Ramadan dengan segala warna tersendirinya, bisa nggak sih dikasih tips singkat supaya tetap istiqomah dalam bulan Ramadan ini dalam keproduktivitasannya? Supaya kita tetap istiqomah itu, awalnya itu kita harus mulai dari niat. Jadi innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu harus dimulai dari niat. Jadi kita harus tetapkan hati kita harus kuatkan iman kita, dan kita niatkan, pokoknya aku harus istiqomah dalam puasa ini dan harus berkonsisten gitu. Setelah itu kita harus menjalankannya dengan konsisten. Jadi di awal mungkin agak berat kan. Jadi aduh berat, lapar, capek, lelah. Nah, tapi kita harus sabar dan kita harus konsisten, dan kita harus ingat dengan niat kita di awal supaya kita bisa tetap kuat. Nah, insya Allah kalau misalnya kita laksanakan dengan sabar dan itu dilaksanakan secara konsisten dan setiap hari, insya Allah itu akan berjalan dengan lancar. Wah, bener banget ya. Yang penting tuh niat dari awalnya ya, Haidil ya. Gimana kita menjalankannya itu bisa lancar dengan niat yang baik dan juga dijalankan dengan kesabaran dan keistiqomahan ya. Ya, nggak kerasa nih Sobat Insanity semua, ternyata kita udah hampir di penghujung acara podcast kita kali ini. Tapi jangan khawatir guys, karena soon akan ada tokes-tokes yang nggak kalah menarik dengan tamu yang berkualitas juga tentunya, dan dengan tema-tema yang menarik lainnya. Oke, sepertinya kita sudah perlu mengakhiri podcast kita kali ini, Aidil. Mungkin kalau misalnya kita ingin mendapat kabar lebih lanjut tentang Rohisman ICB ini gimana, Aidil? Nah, jika kalian penasaran dengan kegiatan kami yang lebih lanjut, atau penasaran kegiatan apa lagi sih yang kami lakukan di IC ini, pantengin aja Instagram kami di @rohis__IC Batam. Oke, syukur buat Aidil selaku bintang tamu kita yang bersedia sharing dengan sobat-sobat Insanity semua untuk tetap produktif di bulan Ramadan. Tetap produktif ya guys, walaupun kadang melelahkan dan awal-awalnya itu terpaksa gitu guys. Tetap kuatkan iman dan menjalankannya dengan istiqomah. Oke, saya Syafiqullah Farahman, mohon maaf atas segala kesalahan yang telah saya perbuat selama memandu acara podcast kita pada kali ini. See you on the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.